Biar Kau bicara dalam hidup kami, Tuhan. Malam ini kami tahu, tanpa Engkau mengisi hidup kami, akan selalu ada rongga yang tak pernah tergenapkan dengan apapun. Tuhan, sesungguhnya Engkau tak pernah tergantikan oleh apapun dan siapapun. Dan karena itu sungguh hamba berdoa, malam ini Engkau isi hati kami penuh dengan pribadi-Mu. Sampaikan kebenaran-Mu Tuhan, ajari kami makin kenal dengan Engkau, hidup makin selaras dengan Engkau, dan mengerjakan tepat seperti yang hati-Mu inginkan. Roh Kudus yang tolong kami mewahyukan akan kebenaran ini, dan jangan lewatkan satu orang pun ya Tuhan. Engkau lawat dan berkati anak-anak-Mu. Dan kami tahu nama Yesus yang dimuliakan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita ada acara di Bandung. Sengaja memang tidak diumumkan karena awalnya itu hanya untuk para pengerja. Di samping itu gedungnya kecil sekali. Yang di dalam ruangan hanya bisa 2.500. Dan seperti yang dikhawatirkan maka terjadi, yang datang melebihi kapasitas. Teman-teman kita, staf full timer yang hadir, kita sewa 13 atau 14 bus, belum ditambah dengan mobil-mobil pribadi, banyak sekali. Dan kita datang pagi hari, padahal seharusnya kebaktian itu mulai jam 6. Hanya kemudian diajukan jam 4. Tapi hari itu kira-kira tengah hari, 3/4 gedung sudah terisi. Dan Tuhan berkata, aku menghargai kerinduan hati mereka. Dan Tuhan berkata, ajukan mulainya, bukan jam 4, tapi jam 2. Dan tepat jam 2, ruangan sudah penuh sesak. Sebagian, saya nggak tahu berapa ratus orang lagi harus di luar, tidak bisa masuk ke dalam. Dan beberapa sudah hampir pingsan. Itu ibadah kebaktian paling lama. Hampir 5,5 jam kebaktian. Dari jam 2 sampai kira-kira hampir 7:30 baru selesai. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan begini. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita beribadah, Tuhan memberikan sebuah tema. Temanya adalah akselerasi, seperti yang Darrell Stott katakan dan nubuatkan. Tapi juga Tuhan berkata kita dibawa sekarang ini masuk dalam zaman Salomo. Nah, cukup unik dan menarik, saudara, karena malam sebelumnya ada 2 saudara kita yang bermimpi. Saya sebut nama tidak apa-apa. Yang pertama, yang ini dua-duanya pria. Ini pria tulen, saudara. Pak Charlie dan Pak Victor. Charlie di sebelah kiri saya, Victor di sebelah. Kemana Pak Victor ya? Hah? Jakarta, oke. Nah, 2 pria ini tidur di kamar yang berbeda, mimpi yang sama. Mimpinya ajaib. Mereka hamil, saudara. Saya pernah nonton filmnya, itu ada tuh pria hamil tuh. Nah, waktu mereka hamil, dalam mimpi itu mereka merasa harus lahir saat itu juga. Hanya mereka dalam mimpi pun masih sadar, ini harus sesar nih. Kalau enggak lewat mana? Enggak bisa kan? Jadi ini harus disesar. Pagi-pagi, lari ke kamarnya Pak Victor. Pak Victor lagi dengar-dengar begini. Ternyata mimpinya sama. Dua-duanya hamil. Saya yakin bahwa itu impian yang Tuhan berikan untuk meneguhkan. Alkitab berkata paling tidak 2 saksi, maka sebuah perkara itu sah. Nah, setiap kali ada impian seperti itu, maka kita mengerti bahwa sesuatu yang ilahi sedang dikandung dan harus dilahirkan. Menarik sekali, pada sore harinya, saya nggak tahu cerita itu sampai kemarin, saudara. Di Semarang saya baru dengar. Pada waktu acara di Bandung itu berlangsung, tarian pertama itu dari
kelompoknya persekutuan doanya Pak Yusak yang di Jalan Windu. Mereka itu bisa dapat dari Tuhan, harus merobek sesuatu. Jadi semua kedagingan, semua kesombongan, semua hambatan yang menghalangi terobosan harus dirobek. Lalu kemudian Pak Yusak itu pakai pedang, golok, berat sekali. Secara profetis dirobek. Banyak orang berkata gini, Pak, ini banyak membuat yang profetis itu kenyataannya mana? Saya ini sayang sekali saudara, tidak bisa cerita saya. Tapi saya ini berkali-kali berkata, dan teman-teman yang sering kali ngobrol dengan saya tahu yang saya maksudkan. Ini ya, bangsa ini saudara. Tiba-tiba mendadak makmur itu hanya tinggal nunggu waktu dan cuma balik telapak tangan sini saudara. Wah, Bapak berlebihan. Tidak sebetulnya. Buat apa saya berlebihan? Saya sudah lihat itu saudara. Dan saya berkata ini hanya tinggal masalah waktu aja. Kalau itu waktunya tiba, jadi Anda akan kaget. Betul-betul anugerahnya itu luar biasa. Nah, kemudian pada waktu acara berlangsung lagi, pas Pak Daniel khotbah menyampaikan firman, tiba-tiba dia lihat. Seperti Musa membelah Laut Merah. Lagi ada kegiatan atau profetis yang membelah. Yang hamil 2 yang dibelah juga 2 kali. Karena orang di sesar itu kan dibelah sebetulnya. Sehingga saya begitu yakin kita ini akan menikmati sebuah zaman yang ajaib. Yang lebih ajaib lagi buat kita, minggu depan tanggal 20 Maret, pas hari Minggu, itu hari raya Purim orang Yahudi. Itu puncaknya. Tolong Anda di rumah seminggu ini baca kitab Ester. Dari awal sampai akhir habiskan. Hari Raya Purim itu hari raya pembalikan keadaan. Hari itu harusnya orang Yahudi dibantai. Tapi Tuhan membalikkan keadaan sehingga hari itu mereka malah mengalahkan musuh mereka. Dan saya mau percaya minggu depan kalau kita ibadah dan kalau Tuhan izinkan Ibu Nani akan sampaikan pesan Tuhan. Maka kita percaya merupakan ini minggu penentuan saudara. Saya mau tiap hari memperkatakan ini minggu akan merupakan minggu terobosan. Minggu pembalikan keadaan. Dan saya menganjurkan minimal Anda puasa 1 hari lah seminggu ini. Sungguh-sungguh minta ke Tuhan dan siapkan hati. Supaya betul-betul terjadi terobosan. Oh, minggu itu artinya bisa Sabtu depan, Pak. Kenapa tidak percaya? Besok pagi dimulai sebuah terobosan yang luar biasa. Ini masalah iman, lagi-lagi ini masalah iman. Saya tidak sekedar ingin memompa saudara dengan sebuah angan-angan kosong. Saya berkali-kali berkata, saya sudah melihat itu. Ini hanya tinggal tunggu waktu. Dan semuanya akan berubah. Saudara sekalian, karena itu malam hari ini Tuhan ngomong yang berbeda di hati saya. Saya tidak bisa menyampaikan yang tadi pagi saya khotbahkan. Karena tadi sore Tuhan berkata, ajari mereka sesuatu yang berguna buat mereka untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan mujizat. Ini ada hal yang sangat simpel sekali, tapi kita mesti mengertinya. Jadi sekali lagi saya mengharapkan tanggal 20 nanti, atau kalau Anda datang Kemis, bagus juga. Karena orang Yahudi itu Purimnya 2 hari, 19 dan 20. Jadi kalau kita kebaktian Yud sore itu yang paling benar sebetulnya itu. Karena itu sundown, matahari terbenam. Saya berharap ada terobosan akan dibuat pada hari itu. Saudara nanti akan lihat ya, ujungnya akan dahsyat sekali. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan. Sebuah bagian firman yang sudah sering kali kita dengar. Saya mau membacakan ulang buat semua kita. Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya pernah nonton film, saya pernah cerita dengan saudara. Film tentang Yesus, tapi itu kan banyak versi. Ini versi menurut saya paling antik banget. Digambarkan Yesus datang ke pesta kawin di Kana. Kebanyakan kita, saya pernah cerita itu, saya masih ingat. Kalau Anda membayangkan Tuhan Yesus itu gimana sih modelnya? Pasti orangnya cool, tenang. Hobinya sedekap begini. Dia melihat kanan kiri. Ada orang teriak, Yesus, dia melirik. Dia enggak sampai, ada apa, enggak. Dia bukan pribadi yang bahasa kita biayaan, tidak, pasti. Kita berkata cool sekali. Tenang, gitu. Tidak cerewet. Enggak. Cool, ngomong sepatah kata cukup. Tak usah berbuih mulutnya. Datang ke perjamuan kawin, diiringi 12 orang muridnya. Dan semua juga begini, kayak mafia semua begini. Petrus yang paling depan dengan golok di sampingnya. Ingat kelak motong telinga orang. Kalau kuping babi rasa enak, kuping orang ini saudara. Lalu kemudian dia tenang. Semua pesta dia hanya manggut-manggut. Shalom, shalom. Ini sekedar sumbangan ya dari Yesus katanya. Karena ada undangan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Dia tidak membawa karangan bunga dan bingkisan. Dan Tuhan duduk melihat orang senang, orang minum. Tuhan, apakah engkau minum? Air putih saja. Keren banget saudara. Keren. Kita membayangkan Tuhan seperti itu. Dan menakutkan. Lihat orang-orang berisik, anak-anak ribut, matanya merah, keluar apinya. Pernahkah Anda membayangkan yang seperti itu? Ya enggak terlalu serem gitu Pak, tapi kira-kira. Tapi di film itu saya melihat yang berbeda. Menurut saya ini coolnya yang banget, yang benar begini. Tuhan waktu itu umur 30. Masih jomblo. Tidak punya pacar, Yesus tidak pernah punya pacar. Dia tidak pernah jatuh cinta dengan manusia. Sebab dia tahu jatuh cinta dengan manusia menimbulkan malapetaka. Ya toh. Belum nanti ada mertuanya. Wah, pusing saudara. Bayangin, waduh itu gawat sekali. Dia cukup punya bapak satu. Kalau punya bapak sama mbok lagi di sini, wah repot. Jadi dia nggak pernah, dia sendirinya, dia 30 tahun. Dan di film itu digambarkan kalau tradisinya begitu sih. Pria dengan pria, perempuan dengan perempuan, mereka itu buat tarian. Jadi mereka nari, mereka muter-muter dengan tarian. Dan saya lihat di film itu bagus. Yesus ikut nari. Wah,
Ini luar biasa ini. Saya rodo isin, saya belum menari ya. Jadi dia ekspresikan kegembiraannya. Dia ikut nari, dia ikut gandeng tangan dengan pria-pria. Ada lagu-lagu dinyanyikan, sukacita, layaknya pesta kawin. Zaman dulu belum ada karaoke, sehingga dia tidak ikut nyanyi karaoke, saudara. Tapi Tuhan itu sebegitu luar biasa. Hari itu mereka kehabisan anggur. Saudara, kita sudah pernah mendengar perkataan yang ngajari kita begini. Minta dan terus mintalah. Ketok dan terus ketoklah. Cari dan terus carilah, ya kan? Tapi hari ini kita mendengar sebuah cerita yang agak berbeda. Maria ini hanya ngomong satu kali. Rupanya Maria ini tipe wanita yang observe, yang melihat sekitarnya. Dia ngerti, waduh, anggurnya habis. Anehnya, dia datang ke Yesus. Dan dia berkata begini, mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan berkata, mau apa kamu dengan aku, Ibu? Waktuku, saatku belum tiba. Yang ajaibnya, Maria nggak berkata gini. Rambut dicepet ki. Sano tuh. Enggak. Dia tidak gunakan kuasa sebagai seorang mami. Anda tahu kuasa mami-mami itu luar biasa. The power of mami-mami. Saya pernah khotbah itu. Dia hanya berkata mereka kehabisan anggur. Ngomong cuma satu kali. Itu pun dijawab dengan berkata, mau apa kamu, Ibu? Saatku belum tiba. Tidak ada kalimat kedua loh. Tidak ada begini. Halah, Bu Sakno, tulungono, enggak tuh. Atau gini, lah jam piro, enggak ada tuh. Aku dikabari ya, nek wis jam ya. Di SMS ya, mami di SMS. Tidak itu. Ketika Tuhan berkata, saatku belum tiba, dia berhenti loh. Saudara, dan kemudian dia ngomong kepada pelayan-pelayannya. Nanti apa yang dia perintahkan, apapun kamu kerjakan. Nah ini pelayan berkata, nggih, oke, tinggal. Saya mau tanya, ujungnya mereka dapat anggur nggak? Ya kan? Ujungnya limpah dengan yang terbaik kan? Kenapa ada satu orang yang cukup ngomong satu kali, dan jawabannya kelihatannya tidak positif. Tapi tidak diulang kedua kali, ketiga kali. Tapi tetap luar biasa hasilnya. Cuman satu, saudara. Yaitu kalau Anda kenal betul dengan Tuhan. Semakin kita kenal dengan Dia, sebetulnya kepercayaan dan iman kita itu makin tebal. Semakin tidak kenal, semakin kita ragu-ragu. Semakin kita kenal Dia, kita mengerti akan karakternya. Kita kenal akan kebaikan dan keilahiannya. Anda dan saya akan bisa seperti Maria. Ada yang bertanya, Pak, kenapa kok cuma begini ya? Menurut saya ini, saya punya teori. Saya yakin Maria ini bukannya tidak pernah melihat mujizat yang dibuat Yesus. Saya yakin dia pasti pernah lihat mujizat yang dibuat oleh Yesus. Sebab kalau selama 30 tahun pertama dari hidupnya tidak pernah ada mujizat, Maria tidak mungkin hari itu ngomong ke Yesus. Tidak mungkin. Indikasinya dia pernah punya sebuah pengalaman dengan Tuhan Yesus. Karena itulah dia ngomong ke Tuhan, ketika dijawab waktunya belum tiba, dia memberi instruksi kepada para pelayan. Artinya ini ajaib. Ini wanita yang kenal betul anaknya, Tuhannya, dan cara kerjanya. Saya yakin, saudara, ini cuma teori saya. Kurang lebih pernah begini. Satu hari ketika Yesus masih kecil, Pak Yusuf ini kan tukang kayu, furniture. Kalau zaman sekarang kerennya itu tukang buat mebel, furniture. Ekspor ke Amerika. Yang gerasi mebel, dia gerasi kayu, dia buat mebel. Terus dia berkata begini, besok saya mau ekspor ke Amerika. Nggak tahu nyata bagaimana, besok paginya dia kaget sekali.
Cara mengeringkannya rupanya salah. Mebelnya retak semua, pecah semua kayunya. Yusufnya panik bludrek, dia bilang, waduh, tidak mungkin saya jual ini. Muring-muring Yusufnya, ngomel. Dia toh, dia anak Gusti Allah, tapi kok orang iso ngene. Nah, Anda pernah dengar orang katanya Kristen nggak ada berkatnya, ini kerjaan gagal terus. Ngomel kan? Wah, aku nggak ada berkatnya, ini pecah kayunya ini, kita nanti nggak dapat dolar ini, makan ini, segala macam. Nah, terus Yusuf berkata sama Maria, aku mau ke hutan. Ngapain? Nebang pohon lagi. Nanti hutannya gundul, ora apa-apa wis, pukul meneh. Tak tebang. Aku mau buat lagi katanya. Ini nggak mungkin dijual. Yusufnya pergi. Nah, Yesus baru keluar dari kamar doa pagi-pagi. Dia tanya, ada apa tuh? Kok ribut-ribut, Mam? Katanya gitu. Bapakmu tuh ngamuk-ngamuk. Mebelnya pecah kabeh. Dilihat pecah betul. Terus ibunya nggak tahu ngomong apa, ke dapur. Terus Tuhan lihat mebelnya itu. Kemudian dia meludah. Cuk. Maria di dapur berkata, Yesus, kamu kenapa? Pilek ya? Ya, jual. Loh, Tuhan kok bisa pilek kadang-kadang katanya. Cuk. Diludahi, saudara. Diludahi. Udah. 2 jam kemudian Yusuf pulang manggul kayu. Sampai tiba-tiba buat. Berat. Ini mau sampai kayu bakar aja yang pecah. Sudah mau diambil itu mebelnya. Mau dipecah, kaget ya. Loh. Utuh. Tidak ada yang pecah. Hanya dia bilang, ini kok ono lendiri sopo ya? Dilus gini. Waduh. Dicari. Nggak ada. Dia panggil istri Maria. Maria lari terbirit-birit. Takut kalau Mang Ucup darah tinggi lagi, saudara. Ada apa, Pak? Ada orang tua, Pak? Katanya. Ini kok bisa begini? Ada apa lagi? Kok jadi utuh? Ah, tapi kok ono iduli? Sing iduli sopo? Langsung dia melirik ke Yesus. Yesus berkata, Maria ngerti ya? Kuak dari siapa? Dan Alkitab berkata, tidak ada di Alkitab, Maria menyimpan itu dalam hatinya. Saya yakin itu ya, walaupun itu karangan saya, mungkin betul, saudara. Paling tidak poinnya, dia pernah lihat anaknya ini, Yesus ini buat mujizat. Saya yakin. Dan menurut saya tidak pernah Yusuf dan Maria nyembah Yesus, tolong itu, buatlah mujizat. Nggak pernah. Dia ngerti ini Tuhan yang tanggap. Saudara mau tahu seperti apa Tuhan dengan kita? Tolong Pak Sasos, sama satu lagi, berdua. Saya beri contoh nih. Kita, kamu tak, sebagai contoh yang baik, kamu sudah kerja keras ya. Ini Tuhan. Daripada ngutuki diri sendiri memberkati. Tuhan maksudnya yang di dalam ini, bukan saya ini, Tuhan yang di dalam. Buat Hasto nih, Tuhan ini adalah Tuhan hanya khusus untuk dia. Ini bukan Tuhan yang nyambi-nyambi sana sini, enggak. Tuhan tidak pernah punya sambilan. Dan yang di dunia ini buat Hasto, Tuhan cuma melototi dia dong. Sak obae, sak watoe, semua sak pileke, sak serai dia ngerti. Sak goyangi dia ngerti. Sak nakale dia hafal. Begitu senyum meh nakal ya kira-kira gitu lagi. Nah, ngerti dia. Ngerti. Yang lain tuh jangan gak ada. Untuk Hasto. Dia tidak usah nyambi. Mau ada Pak Thomas mau teriak-teriak, entar. Kenapa? Oh amin katanya. Ada Yesus untuk Pak Thomas juga. Tapi buat Hasto sendirian. Nggak bisa tuh di kajilai Yesusnya nggak bisa. Dan dia tanggap. Amen, saudara. Makasih. So perhatikan baik-baik. Saya yakin ada pengalaman seperti itu. Mungkin satu hari, saudara, setelah Yusuf meninggal, ekonomi agak sedikit turun lah Maria. Lalu kemudian satu hari mereka kehabisan gandum. Pagi-pagi Maria buka gentong isinya gandum habis. Dia ngomong ke Yesus. Ini adik-adikmu banyak ya.
Kami keluarga produktif. Itu adiknya banyak banget. Oh Yesus, saudara. Rantapan banyak sekali, cili-cili gitu. Ini butuh makan, Bi. Gandumnya habis. Membuat roti gak bisa. Tuhan, ini lah. Gampanglah Mami. Di luar kan banyak pasir. Isi pasir aja. Loh, gentong. Isi pasir. Gitu ya. Mesti percaya. Aku sopo kekelingan toh. Ya ngerti. Tak kira lali. Isinya pasir. Nggih. Dia kumpulkan adanya. Ayo, anak-anak. Ambil pasir. Kalau enggak makan. Tahu di pasir. Wadiknya mikir gini. Ini kakakku satu ini antik. Kita butuh gandum mau dikai pasir. Kasih pasir. Udah penuh? Udah. Lama. Tutupi. Terus, ya ntar. Kan belum waktunya masak toh. Ya belum. Apinya belum dinyalakan. Ya belum. Ya nyalakan dulu dong apinya. Nyalain apinya. Terus, ya ambil toh masak kok. Dibuka. Jadi gandum. Wah, sebab berkata. Yesus berkata. Dan Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Saya yakin dia punya pengalaman-pengalaman yang kurang lebih seperti itu. Makanya waktu mereka kehabisan anggur, otomatis. Saya yakin itu. Saya nggak yakin sebelumnya tidak pernah ada pengalaman-pengalaman mujizat pribadi itu nggak pernah, nggak mungkin. Karena kalau Anda melihat betapa terampilnya Maria dalam berhubungan dengan Tuhannya, dia ngomong cuma sekali, dijawab apapun dia ngerti. Ini Tuhan yang tanggap dengan semua permintaan anak-anaknya. Dan akhirnya dia datang, dia berkata, mereka kehabisan anggur. Mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Maria berkata, aku ngerti model. Tenang. Tidak ada kepahitan. Tidak tertolak. Walaupun aku maminya. Pasti dia akan action. Dia lihat sekitarnya, nggak ada orang lain lagi. Kecuali para pelayan, dia ngomong, apapun yang dia perintahkan, lu kerjakan. Nek orang bayaran tenan. Orang THR-an. Orang nggak ada bodoh ya waktu itu ya. Orang THR, orang Natalan. Apapun yang diperintahkan, kerjakan. Dan persis, saudara. Begitu ibunya berpaling, Tuhannya action. Isi dengan air. Isi dengan air. Cedok. Suruh ngincipi pemimpin pesta. Baru mulai membantah, orang bayaran dong. Oh iya. Itu gak disebut di Alkitab, saya tambahin sendiri, saudara. Karena ini orang kan ngerti, air disuruh pemimpin pesta mencicipinya. Dan hari itu dia buat mujizat. Air berubah jadi anggur. Kenapa wanita ini bisa begitu cepat dan efisien ketika berdoa? Dia hanya ucapkan itu satu kali. Walaupun jawabannya kelihatannya tidak memuaskan. Tapi ujungnya mujizatnya terjadi. Saudara, hari-hari ini kuasa seperti ini sedang Tuhan curahkan, itu luar biasa. Ya, saya tadi pagi dengar cerita ada teman yang tanam jagung. Bayangin, tak ceritain soal jagung. Apalagi Tuhan kita jauh lebih hebat dari jagung. Ketika ditanam itu tidak semuanya tingginya sama. Ada yang pendek. Nah ini yang pendek diomongin, jagung. Iki kok pendek dewe. Ora isin mbek kanca-kancamu lho. Dhuwur-dhuwur kok ngono kok pendek. Ketemu diomongin itu sempertumen. Cret. Ayo, tukul kono. Dalam waktu beberapa hari dia tumbuh lebih tinggi dari yang lain. Rupanya jagung punya harga diri juga. Kok bisa loh? Dan bukan hanya satu kali. Pendek diomongin. Saudara pikir Tuhan tidak lebih berkuasa dari jagung? Dia mau berkata ini, dalam hidup orang percaya ada kuasa perkataan yang luar biasa. Sudah waktunya itu Anda bertindak seperti itu. Nah caranya gimana Pak? Caranya apapun yang engkau inginkan, hadapkan ke Tuhan. Makin engkau kenal dia, engkau makin tidak akan cerewet dalam doa.
Engkau akan makin ngerti akan moodnya Tuhan. Tidak suka bantah-bantahan. Engkau akan mengerti dia Tuhan yang peduli dengan kita. Sekali kita ngomong cukup sebetulnya. Tidak mungkin dia lupa. Nah kalau belum bisa apa? Ya terserah dia. Tapi yang jelas engkau tidak pernah diabaikan Tuhan. Saya kalau dengar cerita-cerita begini ya. Saya bilang ini memang sudah waktunya, ini akhir zaman. Sedang terjadi percepatan yang luar biasa. Ini orang yang tanam ini tidak punya pengalaman sama sekali, cuma iseng. Makanya saya pernah berkata, saya minta Pak Hengki dan sudah dibuat itu. Di depan kan ada pohon mangga. Saya uji coba, mana lebih sakti, tanda petik. Yang satu dilos-los, diomongi, ayo berbuah. Yang satu dimabukkan sedikit dengan lagunya Der Stott, Oh Happy Day. Itu kalau mau lebih manjur yang Pak Sugi itu, wow, Pak Sugi itu paling jago itu. Sekarang makanya Der Stott niru Pak Sugi itu ya gitu. Satu lagi pakai firman, diucapkan. Satu lagi, apa itu? Benny Hinn. Lagunya Benny Hinn. Kita mau lihatlah, mangga mana yang paling hebat. Menurut saya yang ada lagunya Der Stott agak melengkung-melengkung begini. Tumbuh dalam kemabukan, saudara. Tolong ikut jaga ya, karena ini begitu muncul hilang. Nggak gede, nggak kecil. Yang kecil buat rujak, yang gede dimakan. Begitu muncul hilang. Selama tanam pohon mangga, saya baru makan satu, saudara. Nggak pernah nikmati lagi tuh. Mari jaga bersama kelestarian pohon mangga kita. Tapi saya mau coba. Karena dibuktikan oleh beberapa teman berkali-kali. Dan ini sebetulnya dia mau berkata. Itu artinya kuasa otoritas Tuhan itu makin penuh diberikan kepada gerejanya. Bagian kita ini cuma sekedar Anda mesti belajar meraba. Hati Tuhan maunya apa, berikan itu. Nanti saudara akan lihat ya. Itu ajaib sekali. Saudara, mari belajar perkatakanlah mulai hari ini. Ada orang-orang yang mungkin, Pak, duit saya kok kurang, Bu, dibuka tiap hari dompetmu. Perintahin, penuh. Dengan uang. Bukan uang monopoli. Bukan uang-uangan. Uang beneran. Penuh. Amen, saudara. Tapi semua yang lain Anda singkirkan ya. Gambar istrimu pun singkirkan. Kalau penuh. Satu cukuplah, masa 30 kan kayak Salomo. Mabuk. Apapun, katakan aja. Orang berkata, Pak ini ngajari goblok-goblok kan. Semua yang sangat canggih itu simple malah. Nah kita ini sebetulnya kepengen yang rumit. Tapi tahukah saudara, makin hari saya percaya, makin banyak hal yang Tuhan kerjakan dengan dahsyat. Ternyata makin simple. Dan saya berdoa, Anda dan saya jadi orang-orang yang ngerti hatinya Tuhan. Mari ya cuma ngomong sekali. Semakin engkau kenal dengan Tuhan, akan semakin simple. Makin kau kenal Tuhan, makin kau ngerti moodnya. Dan itu membuat sebuah anugerah yang turun dalam kehidupanmu. Kerajaan surga ini bukan apa yang Anda tahu, tapi siapa yang engkau kenal. Kalau kita kenal Yesus, itu koneksi terbaik kita. Seumur hidup kita sampai kekal, kenal dengan Yesus, itu koneksi terbaik kita. Dan kalau engkau kenal dengan dia, engkau hanya memberi apa yang menyukakan hatinya. Tapi kalau engkau kenal Tuhan, dan engkau sengaja menyakiti hatinya, itu akan sungguh-sungguh menyakitkan, saudara. Saya beri contoh begini. Dari pagi saya juga cerita. Dari kecil saya nggak bisa makan semua bawang, itu nggak bisa. Mau bawang Bombay, bawang Pakistan, bawang manapun saya nggak bisa. Bawangan saya nggak bisa. Kena baunya itu sudah, wah. Selalu saya pakai ayat tuh. Selalu ada pembenaran. Tuh. Waktu orang Israel bersungut-sungut itu kan, kami ingat akan Mesir Tuhan. Di Mesir ada bawang prei, bawang ini. Tuhan yang ngamuk. Aku kok mau bandingin berambangan begitu. Nesu sudah. Makanya saya nggak mau makan berambangan.
mendukakan hati Tuhan. Tapi ada yang doyan loh, bawang dikromusi gini. Saudara, siapa yang di sini pria belum menikah, pengen punya istri sedikit agak bully? Coba angkat tangan. Tak doano ben dadi tenan, saudara. Tidak ada. Siapa yang pengen punya menantu moto biru, rambut blond? Coba angkat tangan. Wah, Anda memang kok made in lokal bener nih. Tidak ada yang kepengen punya cewek bully. Oke. Saya mendengar katanya orang-orang di Eropa Timur itu secara fisik cantik. Saya pernah ke Estonia. Saya nggak melebih-lebihkan, saudara. Itu wanitanya itu ya seperti boneka Barbie, tapi hidup. Saya berkali-kali masuk toko itu kaget. Tak pikir itu manekin, patung itu. Dekat gitu, gerak deh. Kaget saya berkali-kali. Karena saya itu kok aneh kayak boneka. Untung saya tidak ngajakin yang lain-lain. Tapi saya dengar juga ini, orang Ukraina itu hobinya makan apa? Itu loh, bawang bombay dikremusi. Buat saya, walaupun cantiknya kayak apa, mendukakan hati Tuhan. Dijauhkanlah daripadaku. Iblis kalau ngirim perempuan begituan di depan saya, percuma, goblok itu. Dari jarak 3 meter aku pengen nyala iblis daripadaku. Nah, saya orang yang begitu nggak bisa itu, saya makan yang begitu nggak bisa. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak kenal dengan saya, lalu kemudian dia berkata, ayo Pak kita makan, dan kemudian itu berambang, ya saya tidak akan sakit hati. Saya akan berkata bahwa aku memaklumi, aku mengerti kamu tidak kenal dengan saya. That's it. Tapi kalau ada orang-orang yang dekat dengan saya, satu hari ngajak makan saya, Pak, ini ada restoran enak Pak, serba bawang. Oh, selesai tak baptis 3 kali lagi, saudara. Dikeretek berok. Kenapa? Kebangetan kan? Kedekatan itu seharusnya membuat Anda kenal dengan yang bersangkutan. Bahkan kau ngerti, moodnya pun Anda bisa baca. Dan seharusnya dengan Tuhan seperti itu. Sebenarnya di awal, saudara, Tuhan itu ingin sebuah relationship lebih daripada job desk. Kalau Anda belajar ilmu manajemen, Anda ngerti namanya job description. Anda kerja, Anda tanya pada bosmu, job desk saya apa? Kewajiban saya apa? Ini. Hak saya apa? Ini. Kerjakan, oke. Tapi sebetulnya di awal, Tuhan dengan kita sebetulnya tidak main seperti itu. Satu hari kalau Anda baca di kitab Ulangan, Tuhan ngomong ke Musa, bawa orang-orang Israel naik ke gunung, aku mau bicara dengan mereka. Tuhan itu awalnya berkata, ayo mendekat, aku mau ngomong sama kalian. Tapi orang Israel tidak mau. Mereka berkata, kamu aja Musa, jangan kami. Kalau kami mendekat nanti kami mati. Kamu aja. Kalau mati 1 orang aja. Nah, nanti Tuhan ngomong apa, kami kerjakan. Itu sebetulnya seperti orang berkata gini, aku gak mau hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ribet. Beri aja job desk-nya. Dia ngomong apa, aku akan kerjakan. Itu bodoh banget, saudara. Nah, Tuhan berkata, oke. Kiranya hati mereka memang seperti itu, ingin nuruti aku. Baik, aku berikan job desk. Gak usah banyak-banyak. 10. Keluarlah 10 perintah Allah. Mabuk semua, saudara. Dulu gak ada hukum. Kalau gak ada hukum, engkau gak bisa disalahkan. Ya toh? Dulu nggak ada namanya istilahnya hukum tentang cybercrime, itu nggak ada. Kalau ada orang berbuat salah dengan hal-hal seperti itu, susah. Pasalnya mana nggak ada. Begitu ada undang-undangnya, ada hukumnya, kena semuanya. Karena langsung tahu mana yang dikatakan kategori salah atau kriminal. Sebelum ada 10 perintah Allah, nggak ada itu. Hukum-hukum yang lain itu nggak ada.
Nah, tapi mereka tidak mau ketika Tuhan menawarkan sebuah relationship. Yang mereka minta malah job desk. Dan akhirnya terbukti, Taurat tidak bisa menyelamatkan, saudara. Tadi anak saya langsung berkata gini, laki, wah enak gitu ya, Pi. Tidak ada hukum, bebas. Nah, kok bebas, Pi? Lah iya toh, bebas, Pi. Kayak zaman Salomo. Selalu ngomongnya zaman Salomo yang dipikir istri banyak. Saya beritahu ya, istrimu 1000, tahu nggak? Mertuamu 2000. Loh iya toh, kan 1000 pasang. Bayangin, itu sebuah pekerjaan yang haleluya loh. Salomo itu kan diperkirakan mati muda. Isinya tuh menurut aku hanya mendamaikan. Ini mbok nom, mbok tua ribut, mbok tengah, mbok ono ribut. Ribut, dia isinya mendamaikan. Belum mertua dengan mertua ini, besan ini, waduh rame. Makanya ndak kuat, saudara. Letak, saudara, mati muda. Daud lumayan. Masa tuanya menjelang mati keluar mazmur yang luar biasa. Dia berkata, aku mazmur yang disukai, yang diurapi di Israel. Menjelang dia mati, dia keluarkan mazmur terbaiknya. Dia cerita kebaikan Tuhan. Salomo di puncaknya berkata apa? Kesia-siaan semuanya. Bayangin, tiap kumpul reuni keluarga, ada tuh yang suka reuni keluarga? Istrinya ribuan, mertuanya puluhan ribu ngumpul, gemeruyuk semua. Dia berkata gini, kesia-siaan ternyata ribut karena PDW. Bayangin, Anda bisa bayangin? Mau makan pagi aja loh. Yang diajaki makan istri nomor berapa? Menurut saya itu ada yang dia kawini mungkin 2 kali, saudara. Lupa, sudah dikawini, lupa. Saking banyaknya itu. Kawin mbak aku ya, kawin lagi 2 kali gitu. Akhirnya waktu kumpul, dia lihat kemeruyung makanan begitu banyak. Pusing dia berkata, dia tulis, kesia-siaan. Ini usaha menjaring angin. Nah, saya ngomong sama anak saya, emang lo enak? Oh boleh ini, boleh ini. Ya boleh mungkin. Begitu mau berbuat, Tuhan yang ngelirik. Cuman dilirik. Nggak ada hukumnya, nggak ada. Dilirik. Berani. Saudara pernah dengar Pak Yusak? Kesaksian. Ini hamba Tuhan yang paling terbuka kalau cerita. Satu hari dia khotbah, di bukunya ada itu. Dia khotbah, dia ngomong gini. Dia itu sudah mau berzinah dengan seorang wanita, zaman belum jadi hamba Tuhan. Memang dia kan berkali-kali berkata, super mata keranjang. Lihat perempuan itu, wah, dulu saudara. Sekarang dia berkata, kok hilang ya Gung, kabeh kok podo ae rupane kabeh sekarang. Orang sing menarik, Pak, orang nong ki podo ae, elek kabeh. Nah, dulu dia cerita begini. Saya sudah hampir berzina. Dia omongin Tuhan, jangan Yusak, tapi aku pengen Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Ya aku nggak suka, tapi aku kepengen. Sama dibantai terus. Dia bilang, ya wes, boleh Tuhan, boleh. Boleh loh. Boleh. Dibawa itu perempuan masuk kamar. Begitu berdua masuk kamar dengan perempuan itu, belum action, Tuhannya muncul matanya di tembok. Loh kok di situ Tuhan? Aku mau nonton Yusak. Ya ndak enak ditonton toh, mak peles ilang kabeh. Restu mulai. Nah itu tanpa hukum boleh. Ayo, Anda mau begitu? Tuhan nonton, tak tungguna nih. Meh apa kowe? Hilang tuh. Seperti disiram air es. Itu karena itu gini, dilarang nggak bisa. Saudara tahu berita paling cepat adalah kalau saya mengumumkan sesuatu yang Anda tidak boleh sampaikan ke siapapun. Misalnya saya berkata gini, minggu depan Pak Yusak datang. Jangan ngomong orang-orang, nanti nggak muat. Wah itu malah cepat tidak karu-karuan saudara. Langsung, teko langsung. Loh saya kan nggak ngomong hanya bebean. Grup, Pak Yusak datang. Jangan ngomong orang-orang. Oke, saya SMS orang ngomong pokoknya. Semakin dilarang, semakin disuruh. Ya kan? Tapi kalau sudah relationship hubungan, ya begitu mainnya.
Dilarang nggak bisa, tonton. Nekat, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Akhirnya pulang. Yang ajaib, Bu Yusak itu diberi penglihatan oleh Tuhan. Dulu, suamimu begini. Pulang, ditanya. Sekondian. Ya, tugas. Aku lihat toh, wanitanya rambutnya begini. Lu kok ngerti? Iya. Tapi kaya ora sido toh. Ya ora sido. Gitu loh, itu Tuhan kok sido. Saudara tahu yang namanya hubungan itu jauh lebih ajaib. Peraturan sekedar peraturan tidak nolong. Karena itulah hubungan kita dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas. Maria ini kenal betul dengan Tuhannya. Secara daging dia pernah melahirkannya. Dia ngomong cuma sekali. Walaupun kelihatannya jawabannya tidak seperti yang dia harapkan. Tapi dia kenali betul siapa pribadi ini. Dan terbukti, kalau Anda baca yang kita baca tadi, bukankah air berubah menjadi anggur? Saudara, hari-hari ini sebetulnya, kalau Anda percaya ya, ada anugerah yang ajaib. Sebetulnya kalau Anda terima pengurapan ini, apapun yang kau sentuh jadi, apapun. Tapi harus seperti yang Tuhan mau. Dan itu anointing itu kalau ngalir di hidupmu, saudara. Apapun itu jadi, saudara. Ada banyak hal yang sedang dan akan terus Tuhan kerjakan. Dan mari percaya dalam sekian tahun ke depan, hal ini akan jadi banyak dan berkembang dan berlipat kali ganda. Anda akan lihat sebuah anugerah percepatan Tuhan yang ajaib. Amen. Tutup Alkitab, saudara. Mari berdiri sama-sama, saudara. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu. Kan selalu ku jawab panggilanmu. Katakan lagi, Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu. Kan selalu ku jawab panggilanmu. Kau ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Katakan lagi, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Tadi pagi saya bagikan di kitab Keluaran dan Ulangan
Saudara, ada sebuah pengalaman yang unik dialami oleh Musa. Dia diundang Tuhan naik ke gunung Allah. Dan di sana dia terima 2 loh batu yang ditulis 10 perintah Allah, ditulisi dengan jari Tuhan sendiri. Dan Musa mengalami sebuah pengalaman kemuliaan. Saya punya istilah the finger of God's experience. Pengalaman jarinya Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan di ayat berikutnya, orang Israel melihat Musa mengundur-undurkan waktu untuk turun. Dan mereka berkata kepada Harun, Musa ini kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Ayo kita buat Allah yang lain. Saudara sekalian, seringkali pada waktu Anda mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan, dan saudara dibawa dalam sebuah pengalaman yang mentakjubkan dengan dia, orang akan salah mengerti, saudara. Dan kalau saya baca kata mengundur-undurkan itu aneh sekali. Terjemahan hurufiahnya itu to be ashamed, atau menjadi malu, atau dipermalukan. Seringkali kita sebagai orang Kristen berkata, Pak, saya mau sebuah kehidupan yang lempeng aja lah. Tidak usah siksak, nggak ada gejolaknya, nggak ada apa-apa. Saya mau lempeng aja jalan. Saya berkata kalau Anda mau kehidupan yang terlalu normal, ingat, Herodotus berkata, dia normal, Anda abnormal. Kalau engkau hidup dalam jalan yang normal, tidak akan ada hal besar akan dihasilkan. Seringkali harganya seperti yang dibayar oleh Musa. Di saat engkau mengalami the finger of God's experience, pengalaman ketika engkau bertemu dengan telunjuknya Tuhan itu. Dan telunjuknya Tuhan itu bisa berarti sebuah penghakiman seperti Raja Belsasar. Ketika Tuhan tulis mene tekel uparsin. Atau telunjuk yang sama ketika seorang wanita diseret ke depan Yesus, didapati tertangkap basah berbuat zina. Dan mereka berkata, Musa dengan hukumnya berkata, dia harus dirajam sampai mati. Dan apa katamu Tuhan? Alkitab berkata Yesus membungkuk dan dia menulis di tanah. Dan dia berkata, yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu pertama. Saudara, pengalaman dengan telunjuk Tuhan itu bisa memberikan kepada kita sebuah kebenaran yang ajaib sekali. Tapi punya 2 sisi. Ada sisi murka Tuhan seperti kitab Daniel, atau sisi anugerah Tuhan seperti ketika ada wanita yang ketangkap berbuat zina. Dan 2 sisi itu begitu gamblang di depan mata kita. Dan membutuhkan begitu banyak waktu untuk menyerap kebenaran itu. Tapi tidak semua orang bisa memahami dan mengerti. Dan orang Israel memilih membuat akan sebuah berhala yang membuat Tuhan murka, dan hari itu 3.000 orang mati. Oleh karena mereka menyembah patung anak lembu dari emas. Hari ini Tuhan mau berkata begini. Aku ingin menikmati keintiman dengan anak-anak. Kalau saudara punya itu dalam hidupmu dengan Tuhanmu, akan ajaib sekali. Amen, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, meteraikan apa yang kami terima Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan Tuhan, meteraikan dalam nama Yesus. Semua kami dibawa, tarik hati kami terus. Dibawa melekat kepadamu. Dibawa melekat kepadamu. Berikan kehausan, kelaparan akan Tuhan lebih lagi. Buat kami kenal sampai detak jantung Tuhan kami. Kami kenal akan Tuhan kami. Hamba berdoa demi nama Yesus. Minggu ini minggu Purim buat kami. Minggu pembalikan keadaan. Minggu pembalikan keadaan. Di dalam nama Yesus. Tuhan siapkan kami seminggu ini. Masuk Purim dengan jadi kenyataan. Realita, impian jadi kenyataan. Firman jadi daging dalam kehidupan kami. Karena sakara mata sikarana. Terus doa, terus doa, terus doa, terus doa, terus doa.
minta anugerahnya, minta anugerahnya.